kabar? Semoga selalu sehat walafiat. Baik, anak soleh dan soleha, hari ini hari Kamis tanggal 5 November 2020 kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, aku mau tanya nih, masih ingat tidak lagu ini? Lagu yang mana ya? Yuk kita dengar sama-sama. Tara! Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Di kamarku banyak nyamuk, di kamarku banyak semut. Aduh mama, aku jadi susah tidur. Banyak tikus di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Banget ya nyanyinya, sampai kita lupa nih belum berdoa. Yuk sebelum kita melanjutkan pembelajarannya lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sit down nicely please, and hands on pray and bend my hand. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin wa Allah ya rabbal alamin. Semoga dengan kita mengawali kegiatan belajar kita dengan membaca doa, Allah kasih kemudahan untuk anak-anak di rumah yang soleh dan soleha untuk menuntut ilmu hari ini. Dan semoga ilmu yang didapat juga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Oh iya nih, saya mau tanya, ada yang masih ingat tidak? Apa sih pesan dari lagu tersebut? Iya, yang menjawab pesannya adalah harus menjaga kebersihan. Betul, berarti masih ingat ya jawabannya. Nah, kalau menurut anak di rumah nih, betul tidak ya kalau kita malas bersih-bersih, rumah kita itu didatangi nyamuk, lalat, kecoa, dan tikus? Betul ya. Lalu apakah kita harus menjaga bersih-bersih hanya di rumah saja? Iya, betul sekali. Tentu tidak ya. Kita harus menjaga kebersihan kita dimanapun kita berada, tidak hanya di rumah. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang kebersihan di kelas. Nah, kemarin Bu Fitri sudah menjelaskan kelas yang bersih dan kelas yang kotor. Betul kan ya? Nah, sekarang Yusafi mau tanya nih, kalau misalnya kita di tempat bermain ya, perlu nggak kita memperhatikan kebersihannya? Tentu perlu ya. Biar apa? Biar saat kita bermain kita tidak terjangkit oleh penyakit. Dan perhatikan gambar berikut ini. Wah, lihat. Di sini adalah contoh tempat bermain.
di mana tidak diperhatikan kebersihannya. Sehingga kita membiarkan tempat bermain sekotor itu, maka pulang dari bermain kita sakit karena banyak nyamuk di situ atau banyak binatang-binatang lain yang membawa penyakit. Nah, so kita itu harus menjaga kebersihan di manapun kita berada. Sekarang Miss Evi mau menantang anak di rumah untuk mengamati nih percakapan antara Dayu dan teman-temannya. Ya, kita lihat nih di sini ada percakapan. Ini dia percakapannya. Baik, di sini ada Dayu dan teman-temannya ingin bermain di halaman rumah. Kebersihan. Nah, seperti yang tadi Miss Evi bilang, kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum kita bermain. Nah, ini adalah dialognya, dengarkan baik-baik ya. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Nah, itu kata Dayu. Kemudian teman-temannya menjawab, setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Nah, ini juga pengetahuan baru nih buat kita. Ternyata kalau sampah dedaunan dari pohon-pohon gitu ya, kita bisa gunakan kembali untuk menjadi pupuk. Nah, sehingga tanaman yang kita tanam itu menjadi subur, olahnya kembali. Nah, dari percakapan tadi, nah di sini Miss Evi punya 5 pertanyaan ya. Yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman yang tadi? Nah, yang tadi nyimak pasti udah bisa ya jawabannya seperti apa. Yang kemudian, yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Nah, tadi apa tuh yang diusulkan oleh Dayu sebelum kita mulai bermain ya? Kemudian yang ketiga, mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Nah, kenapa ya kita harus melakukan kegiatan tersebut? Nah, yang pasti tadi nyimak percakapannya pasti sudah tahu jawabannya. Ini gampang banget. 4, apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Nah, menurut anak-anak di rumah, apakah setuju atau tidak nih yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman? Atau apakah menurut anak-anak di rumah apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman baik atau tidak ya? Silahkan dituliskan pendapatnya di nomor 4. Dan yang terakhir adalah dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan tadi? Wah, tadi yang nyimak videonya pasti bisa, soalnya gampang banget. Dan jawaban semua pertanyaannya dari nomor 1 sampai nomor 5 ini silahkan anak-anak di rumah menjawabnya di buku tematik halaman 138 ya. Jangan lupa adik ya, sekarang kan udah kelas 2 ya, jadi belajar untuk menulis lebih rapi dan tidak terlalu besar ya, sehingga kotak yang disediakan cukup untuk menulis. Nah, selanjutnya setelah Anda menjawab pertanyaan dari 5 pertanyaan tadi yang berdasarkan percakapan, silahkan Anda mengisi nih ada teka-teki di halaman 139. Nah, berarti untuk pertanyaan 1 dan 2 yang pupuk campuran dan bagian tumbuhan itu belum ditemukan jawabannya. Silahkan giliran anak-anak di rumah untuk mencari apa ya yang dimaksud pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Nah, kalau tahu jawabannya, silahkan ditarik garis. Boleh diagonal, boleh horizontal, boleh juga vertikal. Ya, ini warnanya juga boleh ya. Nanti hasil latih 138 dan 139 seperti biasa difoto dan dikirimkan ke GCR.
Miss Afi tunggu ya, kids. Nih, Miss Afi mau kasih tips penting banget sebelum Anda di rumah main di luar rumah. Yang pertama, Anda harus perhatikan lingkungan tempat Anda di rumah bermain. Apakah dia sudah bersih atau tidak? Apakah sudah bersih dari kotoran-kotoran hewan? Kids di rumah harus perhatikan keadaan lingkungan sebelum bermain ya. Jangan asal main, nanti pulang-pulang bawa penyakit. Jangan ya. Yang kedua, tips penting kedua adalah Anda di rumah sebelum bermain itu harus memeriksa apakah di lingkungan bermain Anda di rumah ada benda-benda yang membahayakan seperti kayu, potongan-potongan kayu, atau beling, atau paku, atau kawat-kawat yang memang membahayakan. So kids, jangan lupa ya, buat tips penting ini harus diperhatikan ketika kita bermain di luar rumah. Alright? Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Sit down nicely please. Hands on pray and bend my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Robbal alamin. Alright everybody, thank you for watching. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.